merespon apapun dulu ya, kecuali nanti telah ditetapkan atau dipanggil oleh MC ya, maupun yang telah dipanggil oleh panitia. Dan kami berharap kerjasamanya juga bahwa untuk pengundian ini secara sistem ya, tidak ada rekayasa dan memang terlihat lambat karena memang mungkin internet ya, jaringan internet Bapak Ibu sekalian yang berbeda-beda. Namun di sistem kami secara acaknya sudah cukup cepat ya, sehingga tidak ada rekayasa apapun gitu ya. Itu yang kita sampaikan. Baik, untuk selanjutnya kita ada di sesi kedua ini yang akan dipandu juga kembali oleh Koordinator Pelaksana Tugas Pengelolaan Material Peralatan Teknologi dan TKDN Konstruksi yang terhormat Ibu Yolanda Indah Permatasari SMM untuk melanjutkan diskusi di sesi kedua ini. Waktu disilahkan Bu Yola. Terima kasih Pak Andias. Wah, seru banget tadi ya. Akhirnya udah ada yang dapat tadi 1 HP ya. Ya, selamat kepada para pemenang. Nah, selanjutnya pada sesi kedua ini, tadi kan di sesi pertama sudah disampaikan bahwa salah satu dari tujuan workshop ini adalah ingin sebenarnya mensosialisasikan inovasi dan teknologi ya dari teman-teman yang terkait di industri material peralatan ya. Dalam hal ini asosiasi yang salah satunya di sini adalah PT Tata Logam Lestari ya, yang masuk dalam asosiasi Bajaringan. Tadi sudah berapa kali disampaikan bahwa inovasinya adalah Domus. Domus ini kalau tadi disampaikan secara singkat adalah rumah instan. Bapak Ibu, siapa yang tidak mau memiliki rumah? Betul tidak? Pasti semua orang pengen rumah. Tapi masalahnya bangun rumah bukan hal yang mudah, karena rumah itu tidak murah. Nah, sementara Tata Logam ini menawarkan ada nih rumah yang tadinya bisa dari huntara jadi hunian tetap, huntap gitu kan ya, dengan anggaran yang murah. Nah, sekarang kita juga perlu dengar nih berarti dari Tata Logam yang akan disampaikan oleh narasumber yang sangat menguasai terkait Domus ini ya, Pak Joko Purnomo. Nanti kita akan lebih banyak membahas terkait sebenarnya apa sih kelebihan dari Domus ini, apakah iya betul dia dapat menjadi huntap, lalu kemudian bagaimana penggunaan material peralatan yang dipakai atau material yang digunakan dalam Domus ini, apakah ia sudah sesuai dengan ketentuannya atau SNI tadi ya, atau tadi ya memperhatikan K4. Banyak hal yang perlu kita bahas tentang Domus Bapak Ibu. Oleh karena itu untuk menyingkat waktu, apalagi juga waktunya sudah agak bergeser 15 menit dari waktu yang ditentukan, maka kita persilahkan Bapak Joko Purnomo untuk selaku Project Manager PT Sakura Makmur Lestari ya kan, untuk mempresentasikan terkait Domus. Pak Joko, waktu dan tempat kami persilahkan selama kurang lebih 15 menit Bapak. Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih kepada Ibu Yolanda. Yang terhormat CFO Tata Logam Group, Ibu Insinyur Wulani Wiharjono MBA. Yang terhormat Kepala BNPB, Bapak Letjen TNI Doni Monardo, yang tadi diwakili oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Bapak Insinyur Rifai MBA. Yang terhormat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Trisasongko Widianto Diplom HE. Yang terhormat Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Bapak Insinyur Nikodemus Daud MSI. Yang terhormat Sekjen Gapensi, Bapak Haji Andi Rukman NK Rumpa SE. Yang terhormat juga untuk Vice President Tata Logam Group, Bapak Stefanus Kuswandi. Yang terhormat Ibu Dr. Yolanda Indah Permatasari SEMM, selaku Koordinator Pelaksana Tugas Pengelolaan Material Peralatan Teknologi dan TKDN Konstruksi, sekaligus sebagai moderator pada acara ini, serta tak lupa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang berkenan hadir pada acara ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada acara bertajuk Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Bajaringan Nasional dalam mendukung pembangunan infrastruktur perumahan dan pemukiman, saya akan memaparkan kajian yang berjudul Membangun Rumah Permanen dalam Waktu 5 Hari. Next. Sebelumnya, perkenalkan dan izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu mengenai Tata Logam Group. Perusahaan ini berdiri sejak
tahun 1994, di mana saat ini Tata Logam memiliki visi solusi rumah berbasis metal untuk Indonesia. Tata Logam meluncurkan produk pertamanya berupa genteng metal batuan yang saat ini dikenal dengan nama Multiroof, yang selanjutnya diikuti dengan peluncuran produk-produk terbarunya juga di tahun-tahun berikutnya yang berbahan metal hingga saat ini. Produk terbaru yang telah kami luncurkan saat ini adalah Domus. Next. Nah, mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ada beberapa yang bertanya, apa itu Domus? Nah, di sini mungkin kesempatan buat kami untuk menjelaskan. Domus berasal dari bahasa Latin yang artinya hunian. Domus ini merupakan rumah permanen instan yang dikembangkan oleh Tata Logam dengan perpaduan kerangka utamanya dari baja ringan profil kanal U yang kami beri nama praktis sebagai struktur rangka dinding, serta baja ringan kanal C yang kami beri nama taso sebagai rangka atapnya. Selanjutnya dari kombinasi bahan tersebut digabung dengan berbagai produk metal dari Tata Logam Lestari seperti penutup atap Sakura MX dan rangka plafon holo, dan tak lupa dikombinasikan juga dengan bahan-bahan non-metal seperti bata ringan, semen instan, dan lain sebagainya untuk menunjang sebuah rumah permanen yang layak huni. Perpaduan praktis sebagai rangka dinding serta taso sebagai struktur rangka atap akan menghasilkan sebuah inovasi sistem baru yang dapat mempercepat pekerjaan pembangunan rumah saat ini. Next. Pertanyaannya adalah, apakah membuat rumah hanya dalam waktu 5 hari itu mungkin? Next. Jawabannya adalah bisa. Ya, Tata Logam memegang 3 kunci untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang pertama adalah perencanaan yang matang. Dalam hal ini, kita harus menyelesaikan perencanaan dari awal sehingga ketika pekerjaan tidak terjadi perubahan-perubahan yang mengakibatkan molornya hari kerja. Yang kedua, material yang tepat. Dalam hal ini kami memilih material-material yang efisien, material-material yang instan sehingga cepat dalam pekerjaannya. Selain itu juga pemasangan yang efisien. Dalam hal ini Tata Logam mempersiapkan material-material sebelum dirakit, sebelum dipasang sudah terpotong ataupun sudah disesuaikan dengan rencana awal. Jadi akan sedikit sekali waste. Dari 3 kunci tersebut kita harapkan dapat membangun rumah dalam waktu 5 hari akan tercapai. Domus saat ini memiliki tagline kuat, cepat, hemat, dan indah seperti yang tadi sempat disampaikan oleh CFO kami Ibu Wulani Wiharjono ataupun VP kami Bapak Stefanus Kuswandi. Kita memiliki tagline kuat, cepat, hemat, dan indah. Apa itu kuat? Nah, di sini akan saya jelaskan rangkap bangunan kami menggunakan kolom praktis, rangka atap menggunakan taso, menggunakan bahan-bahan yang tebal dan kekuatannya sesuai dengan SNI, dan sehingga tidak diragukan lagi kualitasnya. Untuk dari segi kecepatan, hanya dengan 4 tenaga pasang, rumah tipe 21 dapat diselesaikan dalam hanya waktu 5 hari. Hemat dalam hal ini adalah karena terstandarisasi, penggunaan bahan yang terukur dan efisien, serta penggunaan tenaga kerja yang sedikit, maka itu akan sangat-sangat menghemat biaya. Yang terakhir, indah. Indah dalam hal ini, desain yang menarik, material yang presisi, menjadikan Domus menjadi indah untuk dilihat. Next. Domus saat ini telah melalui tahapan pengujian terhadap gempa.
yang telah dilakukan di Puslitbang PUPR dengan melakukan metode uji siklik terhadap bangunan domus skala 1:1. Dari hasil pengujian tersebut, maka hasilnya akan dianalisa terhadap peta kegempaan yang telah diluncurkan oleh Kementerian PUPR. Next. Ini salah satu contoh dari kajian kegempaan yang kita lakukan analisa terhadap gempa di daerah Lombok. Next. Nah, bagaimana tahapan-tahapan dalam pembangunan domus? Tadi sekilas sudah disampaikan oleh VP kami bagaimana tiap harinya atau time schedule-nya untuk pekerjaan domus tersebut. Di sini akan lebih saya jelaskan lagi. Yang pada hari pertama yang dapat dilakukan oleh tenaga pemasang adalah pemasangan kolom praktis, rangka atap taso, dan pemasangan bata ringan sebagian. Jadi di hari pertama kita sudah bisa melihat bentuknya, rangkanya. Di hari kedua, pekerja dapat melanjutkan dengan penyetelan kuda-kuda, pemasangan reng, serta menyelesaikan bata ringan. Jadi kami harapkan di hari ketiga seluruh bata ringan sudah tertutup. Pada hari ketiga akan dilanjutkan oleh pemasangan atap, piping, plaster atau render, serta pemasangan plafon. Next. Di hari keempat, pekerjaan pemasangan dapat dilakukan dengan melakukan pemasangan keramik dan pemasangan render untuk selanjutnya serta finishing cat. Kemudian di hari kelima kita tinggal melakukan finishing sekiranya ada yang perlu diselesaikan. Next. Di sini ada beberapa contoh desain yang menarik dari domus yang mungkin dapat menjadi referensi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Misalkan ini adalah tipe Raja Wali. Di desain ini saat ini kami sedang kerjakan di Luwu seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Sekjen Gaprensi bahwa kami telah mengerjakan pekerjaan di Luwu sebanyak 50 unit. Kebetulan desainnya adalah semacam ini untuk penanganan korban banjir yang ada di Luwu. Serta tak lupa kita juga ada pekerjaan bentuk tipe seperti ini ada di daerah Sumbawa. Selanjutnya kita juga memiliki model cendrawasih. Model ini adalah buangan airnya di sisi kanan kiri bangunan, model minimalis juga. Ini konsep yang cukup bisa menjadi sebuah acuan nanti ke depan. Ada juga Mandalika. Mandalika ini telah kami aplikasikan untuk korban gempa di Lombok. Jadi beberapa waktu lalu kami bekerja sama dengan pemerintah Nusa Tenggara dan BNPB. Kami melakukan pembangunan untuk korban gempa di Lombok dengan tipe Mandalika. Selain itu, tipe Pasigala pun juga kami lakukan juga, sudah kami aplikasikan juga untuk di Lombok. Nah, ini mungkin sedikit menjelaskan, menambahkan dari apa yang tadi sempat sekilas disampaikan oleh CFO kami, Ibu Wulani, mengenai konsep Huntara dan Huntap. Kami telah mengembangkan, saat ini sedang mengembangkan program Domus Huntara, di mana Domus Huntara ini memiliki konsep yang dapat dikembangkan menjadi rumah permanen hanya dengan membongkar dinding claddingnya yang selanjutnya diganti dengan bata ringan dan memasang pintu serta jendela, maka bangunan tersebut sudah menjadi permanen tanpa merubah struktur rangkanya karena strukturnya sudah didesain sedemikian rupa agar dapat dipasangkan dengan bata ringan. Jadi dari Huntara yang spesifikasi kami dindingnya cladding metal, tinggal dilepas saja claddingnya, langsung di tengahnya sudah disiapkan rangka untuk pemasangan bata ringan. Konsep ini cukup menarik karena ini akan lebih mengefisien biaya, terutama bagi korban-korban yang terkena bencana.
Berikut ini adalah beberapa referensi bangunan domus yang sudah kami kerjakan di Indonesia. Salah satunya adalah Huntara ruang kelas yang kami bangun di Palu. Waktu itu sebagai kepedulian dari Tata Logam dalam membantu masyarakat Indonesia yang sedang mengalami musibah. Selain itu, beberapa waktu yang lalu kami bekerja sama dengan BNPB telah melakukan pekerjaan pemasangan Huntara di Konawe Utara di Sulawesi Tenggara. Di sini kami membantu masyarakat yang terkena musibah banjir. Nah, berikutnya kita juga domus telah dikerjakan di beberapa daerah seperti misalkan di daerah Sukabumi ataupun Tanjung Kait. Nah, mungkin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan desainnya kok berubah-ubah. Nah, di sini domus tidak mengikat dalam desain. Kita bisa custom bentuk sesuai yang diinginkan oleh customer. Selanjutnya, yang terakhir ini adalah kami juga saat ini sedang berjalan mengerjakan domus di Sumbawa, serta ini adalah salah satu gambar atau hasil dari pekerjaan domus kami untuk di daerah Luwu, Sulawesi Selatan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan saya yang kurang berkenan selama sesi ini, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga produk dan kerjasama ini dapat memberi manfaat bagi pembangunan masyarakat di Indonesia. Sekian, terima kasih. Pak Joko, terima kasih banyak ya Pak untuk apa yang sudah disampaikan. Tadi memang tak kenal maka kata sayang Pak ya. Sekali lagi tadi kan sudah saya sampaikan di awal, siapa sih yang nggak pengen punya rumah gitu. Cuma punya rumah kan memang harus butuhkan uang yang banyak gitu kan ya. Nah sementara domus ini memberikan penawaran bahwa tidak perlu punya uang yang terlalu banyak gitu untuk membuat rumah. Tadi yang menarik juga bahwa rumah domus ini yang awalnya adalah rumah sementara sekarang adalah rumah tetap ya Pak ya. Tadi keren sekali. Lalu kemudian juga tadi bahwa hanya 5 hari. Kalau orang bangun rumah bisa bertahun-tahun gitu kan ya. Tapi ini cuma hanya 5 hari gitu kan ya. Luar biasa memang inovasinya. Lalu kemudian juga tadi sudah ada, jadi saya akan merangkum sedikit nih apa yang Bapak sudah sampaikan. Terus tadi sekali lagi ya, bukan rumah sementara tadi ya, bukan huntara lagi, tapi rumah tetap, ya kan? Tapi instan, menarik sekali 5 hari gitu kan ya, dan dapat dikembangkan ya kan dengan rangka utama dari Kanal U yang dapat mempercepat waktu pembangunan. Lalu kemudian ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam jangka waktu 5 hari tersebut, yaitu perencanaan tadi Pak ya, bahwa perencanaan itu sangat, lalu kemudian juga pemasangan yang efisien. Jadi tadi ada beberapa keunggulan dari segi material juga tadi ya Pak ya, sudah disampaikan. Lalu kemudian juga keunggulan dari domus tadi ya, salah satunya yaitu pemasangan yang lebih efisien. Dan juga tentunya pasti lebih fleksibel Pak dari segi lokasi tadi ya, bisa di mana aja bisa nih, penting ada lokasi tanahnya. Kemudian rumah domus merupakan rumah permanen instan yang kuat, cepat, hemat, dan indah, serta telah teruji terhadap ketahanan gempa. Kemudian bentuk rumah domus dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Wow, menarik sekali nih Pak, bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Lalu kemudian rumah domus telah diterapkan pada beberapa daerah tadi ya, sudah disampaikan juga sama Bu Wulan di awal sebenarnya ya, di beberapa daerah yang terdapat bencana ya, sudah dipakai nih atau digunakan domus ini. Jadi sebenarnya kalau dibilang proven, sebenarnya sudah proven ya Pak, cuma memang setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Andika Rumpa bahwa memang mungkin perlu lagi ada satu sesi yang lebih menjelaskan lagi nih Pak, lebih jauh lagi mengenalnya gitu, tentang inovasi dari PT Tata Logam. Lalu kemudian bahwa domus ini sudah dipakai di berbagai tempat untuk pembangunan kembali hunian seperti di Lombok, kemudian Palu, Konawe, dan sekarang dibangun di Sumbawa dan juga Luwu. Oke. Luar biasa sekali dan begitu besar berarti ya juga kepedulian dari PT Tata Logam ini tentang rumah ya, untuk penyediaan rumah dalam rangka backlog pemenuhan atas kebutuhan rumah. Terima kasih Pak Joko untuk pemaparannya. Di sesi ini sebenarnya ada 15 pertanyaan nih Pak yang dipilih oleh panitia dari Pak Dias. Pak Dias, bagaimana Pak untuk pertanyaan yang akan dibacakan yang sudah dipilih oleh panitia?
Baik, ini yang pertama kita akan kirim dulu. Jadi nanti sedang panitia pilih Bu, karena memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi mungkin yang bisa silahkan dikirim Pak, biar kita bacakan. Ada 15, berarti mungkin pertanyaan nanti jawabannya di ini aja ya Pak Joko ya, dijawab singkat aja ya Pak. Singkat. Ya, bentar Bu. boleh Bu. Agak-agak Bapak Ibu peserta mohon maaf karena waktunya agak-agak molor nih. Jadi Bapak Ibu kalau mau makan siang silakan makan siang, tapi tetap di tempat ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu sebentar dulu tadi ya. Yang sudah saya sampaikan ada 15 pertanyaan terpilih yang nanti akan mendapatkan GoPay 150.000. Dan sebenarnya di masing-masing sesi akan mendapatkan hadiah. Kalau sesi 1 tadi sudah mendapatkan handphone, di sesi kedua ini juga nanti ada door prize nih Bapak Ibu. Nanti setelah ditutup oleh Pak Direktur baru ada grand prize-nya. Nanti ada 3 tuh di terakhir. Jadi mohon mengikuti sampai dengan selesai ya Bapak Ibu ya. Pak Andias, bagaimana Pak Andias? Silakan yang ada dulu Pak, biar dijawab sama Pak Joko. Bentar Bu, ini masih dipilih nih. Bentar. Ini Pak Joko, kalau boleh cerita Pak, sebenarnya sudah berapa unit Pak yang dipasang Pak terkait domus ini Pak di berbagai wilayah tadi? Kalau kita bicara unit juga cukup banyak Bu. Misalkan kalau kita bicara di Konawe Utara, kita sudah membuat sekitar 800-an lebih Bu. Saya sampai lupa. Itu untuk di Konawe Utara saja. Masih belum ada di Lombok, di Sumbawa, dan ini yang terakhir untuk di Luwu kami mendapatkan kesempatan mengerjakan sekitar 50 unit. Iya. Jadi Pak Joko tadi sebenarnya kan bahwa isunya kita kan sebenarnya dalam rangka penanggulangan bencana diantaranya Pak ya tadi sampaikan ada 75% wilayah Indonesia yang tadi ya beresiko. Lalu kemudian tadi apakah domus ini sendiri tahan gempa ya Pak? Bisa ditegaskan lagi kan? Mohon maaf Bu, boleh diulang, suaranya agak terputus. Iya. Domus ini apakah tahan gempa gitu Pak? Karena ya Pak kan sangat menarik. Ya. Baik, menjawab dari pertanyaan Ibu, sebenarnya kita sudah saya singgung di depan bahwa kami sudah melakukan pengujian Litbang PU yang ada di Bandung, di mana hasilnya tersebut rumah-rumah area-area yang tahan gempa. Jadi kami melakukan pengujian 1:1, jadi kebetulan yang Lombok. Iya, baik. Berarti kan memang ini ya Pak ya sudah dilakukan uji kekuatan gitu ya. Iya, berarti memang kekuatannya terjamin ya Pak ya, walaupun dalam kategori rumah ini saya sudah mendapatkan ini Pak kiriman dari panitia untuk 10 pertanyaan akan dibacakan ya Pak ya. Boleh. Pertama langsung saja pertanyaannya bagaimana ya Pak Joko, ini ya lebih nyaman ya, apakah saya nyatakan pertanyaan dulu langsung dijawab atau dirangkum semua aja baru nanti Pak Joko langsung jawab satu persatu? Mungkin kalau boleh kita satu-satu jadi karena secara cepat ya Pak Joko ya. ST, dari PT Dwi Nur Hasta Consultant. Oke, langsung aja Bapak Muhammad, boleh di unmute. Coba kita lihat dulu kameranya, terus raise hand-nya juga. Gimana panitia? Apakah Bapak Muhammad bisa mendapatkan earphone Bluetooth-nya? Kita akan lihat ya. Kita panggil ya Pak Muhammad Maesar 1, Pak Muhammad Maesar 2, Pak Muhammad Maesar 3. Ada Pak. Ada? Ada. Ada Pak. Itu siapa sih yang iseng angus-angus aja? Nanti dapat apa enggak ya? Oke, earphone sudah
pergi ke Pak Muhammad. Nah, sekarang Eva masih punya ini lebih gede lagi hadiahnya. Ada TV LED Samsung. Wow. Ganti dong ini gambar belakangnya dong Mas Bowo. Ini TV. Nah. Oke. Jangan pergi dulu, coba balik lagi ke handphonenya, ke laptopnya. Kita akan acak sekarang siapakah yang mendapatkan LED Samsung. Acak sekarang, acak. Tepuk tangannya dong. Kita ngacaknya makin lama nih Mbak Eva. Semangat. Oke, siapa yang akan dapat LED Samsung? Kita stop sekarang. Iya. Ini dia, selamat untuk Yudis Nasrullah. Apa Yudis? Oke, Mas Yudis. Yudis. Ya. Oke, Mas. Pak Yudis ada? Mas Yudis ada? Panggilan. Mohon maaf. Iya, oke. Berarti kita masih punya satu TV LED Samsung milik Bapak Ibu. Oke, yuk kita acak lagi ya. Suaranya Bapak Ibu. Oke, kita acak lagi ya. Yuk, acak. Berdoa. Oke, apakah kali ini Bapak Ibu yang mendapatkan hadiahnya? Stop di sini. Oke, ini dia Dita Nurul Prasetyo yang banget STMSI dari BJKW Makassar. Oke, Ibu ya ini ya, Ibu Dita, coba di unmute. Halo Mbak Dita. Oke, Mbak Dita satu. Panggilan pertama. Panggilan kedua. Dua. Ibu Dita. Tiga. Ada panitia Ibu Dita Prastia. Aduh. Ada. Hadir. Oke. Ibu Dita, waduh happy banget nih wajahnya ya. Dapat TV ya. Oke. Tepuk tangannya dong. Ya, Bu Dita ya. Selamat ya Ibu Dita. Iya, terima kasih. Mau dititipkan atau gimana Bu Dita? Oh, dikirim aja, nggak apa-apa. Kira dititipkan di Jakarta ya? Buat MC aja. Dititipkan di Jakarta ya? Oke, thank you. Ini akhirnya menang ya? Ya, terima kasih. Selamat Ibu Dita. Nah, Iya, makasih. kita punya hadiah berikutnya. Ini ada satu laptop. Wow. Coba ini dia laptopnya. Siapakah pemenangnya? Oke, sekarang mereknya adalah Asus ya. Oke, siap? Yo, berdoa. Kita akan undi sekarang. Ayo dong, tepuk tangannya dong. Semangat dapat laptop. Stop gak nih? Stop. Wow. Oke, Insinyur Dwi Arif Setiawan dari PT Bank Dekoren Indonesia. Apakah sudah langsung bisa di unmute dan kameranya on, terus raise hand-nya ada? Oke, saya akan panggil Bapak Dwi Arif Setiawan, satu. Bapak Dwi Arif Setiawan, dua. Bapak Dwi Arif Setiawan, tiga. Halus. Panitia, nggak ada? Halus. Ternyata hangus. Aduh, ternyata Bapak Insinyur udah punya laptop. Jadi diem aja. Oke, gimana kalau kita undi sekali lagi ya? Oke, siap. Apakah kali ini milik Bapak dan Ibu? Kita undi sekarang. Mulai. Ayo kita kocok dulu dong, kita undi mana nih? Oke, lamain aja dikit ya. Oke, yo. Siapakah yang berhak mendapatkan laptop ini? Kita siap sekarang. Stop. Abdul Haris BPPW Kaltara. Oke.
Bapak Abdul Haris ada. Aduh, Hangus. sepertinya sudah live sejak tadi ya. Oke, kita anggap hangus. Waduh, kalau hadiahnya mahal nih memang lama nih dapatnya ya. Yang masih setia jangan pergi dulu, Ini siapa sudah tidak tahu di ini sistem ya? Anda ya. Siap? Oke. Lagi sekarang ini dia. Mulai acak-acak-acak. Kita undi apakah kali ini yang beruntung Bapak atau Ibu ya dapat laptop ya. Belum juga udah hangus aja nih iseng ya. Oke, stop. Yes, Bapak atau Ibu Husaini dari Universitas Muhammadiyah Aceh. Yeay. Hadir, Oke, hadir. langsung aja. Hadir. Raise hand-nya. Hadir. Langsung ada ya. Hadir. Ini dia. Mana wajahnya, boleh diperlihatkan wajahnya ini. Iya, Udah, Pak. Bu. Bang Husaini hadir ya? Halo, Bapak Hadir, hadir. Husaini. Hadir, Pak. Hadir. Hadir ya? Hadir. Ini benar Pak Husaini ya? Dari Benar, Pak, benar. Muhammadiyah Aceh ya? Benar, Pak. Iya. Benar, Pak. Benar ya. Benar. Gimana rasanya dapat laptop? Banyak yang menego nih. Terima kasih, Pak. Terima kasih sekali saya ucapkan karena sudah memenangkan door prize-nya, Pak. Terima Ya. kasih buat semuanya. Ya, banyak yang nego nih. Kan aku soalnya ngajak ngomong Pak Dias. Oke, selamat ya Pak Husaini. Oke, nanti Terima kita kasih. bisa zoom-zooman lagi pakai Terima laptop kasih. barunya ya. Oke. Boleh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, telah habis sudah door prize kita dibagikan kepada Bapak Ibu semua, berarti berakhir sudah acara kita hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya semua dan juga terima kasih untuk moderator kita, untuk MC kita dan juga untuk para narasumber ya. Oke, saya Eva Yolanda. Sampai jumpa lagi. Salam sehat untuk semuanya. Sampai jumpa. Woo! Makasih. Ya, terima kasih Mbak Eva. Terima kasih seluruh peserta dan narasumber. Demikian akhir dari acara workshop pada siang hari ini. Kami bersama panitia mengucapkan Mbak Yolanda. Baik, Dadah Mbak Yolanda. ya, terima kasih. Enak nih. Hangus. oh, Yang mendapat hangus. Gus. Oke, kasih. Iya, Pak.